Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini menjelang subuh kita sudah sampai Masjidil Haram di Mekah. Kita akan kita belum full ini kayaknya. Jadi baru datang, terus kita juga azan pertama. Ini dilihat kita berpotong-potong. Kita langsung aja cari shop dulu, nanti baru lanjut umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rakyat Konoha. Ini kita sekarang di mana, Mas? Di Masjid Nabawi. Di Al apa berarti, Mas? Al-Munawwaroh. Al-Munawwaroh. Ya, Madinah Al-Munawwaroh. Madinah Al Munawwaroh. Masjid Ah, Nabawi. ini kita ditemani oleh teman Ronin yang ada di Madinah, Mas Sauki. Namanya cantik, puitis, kerinduan. Ya. Nah, teman-teman, kenapa kita pada akhirnya kita sampai di sini, titik terakhir dari perjalanan kita ya, kota terakhir insya Allah jadi dari jelajah Eropa untuk Nusantara. Nah, kenapa kita akhiri di sini? Kita tempo hari sudah selama 3 minggu ini ya, sudah mulai dari Belanda, Perancis, Belgia, kemudian ke Jerman, ke Finland, ke Estonia, ke Denmark. Sebetulnya rencananya, tapi karena Allah berkata lain. Allah berkehendak lain, maka Denmark ditunda ya. Mudah-mudahan nanti suatu ketika ke sana. Tapi dari pengalaman itu kita jadi tahu bagaimana kehidupan di Eropa Barat, di bekas Uni Soviet ya. Kemudian di Nordik, di sisi utara sana yang welfare state, kita jadi tahu seperti apa sih kehidupannya. Kita tidak hanya berwisata, tapi kita juga hidup dengan orang-orang lokal. Tinggal di rumah mereka, tidur di rumah mereka, makan di rumah mereka, bahkan ngeri-ngeri sedap juga di rumah mereka ya. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol bersama, tapi mungkin saya kasih pengantar dulu ya. Ini kenapa sampai di titik ini? Karena inilah kota yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah karya faktual ya, implementasi dari apa yang di wahyu, yang ajaran-ajaran yang diturunkan kepada beliau, wahyu kepada beliau. Jadi kalau wahyu hanya berhenti sebagai teori, sebagai filosof, itu yang nggak akan kemana-mana. Maka terbukti bahwasanya Nabi Muhammad tidak hanya berhenti di teori, tidak hanya berhenti di wahyu, tapi beliau mengimplementasikan seperti apa sih masyarakat Islam yang sesungguhnya. Itu yang harus kita dorong ya. Jangan sampai, kalau ini kan ada dulu ilmu hanya sebagai ilmu, kemudian sastra hanya sebagai sastra gitu ya. Tapi harus diimplementasikan seperti ini. Nah, maka setelah kemarin kita melihat bagaimana implementasi teori-teori Islam itu di berbagai negara, di Eropa, di berbagai belahan Eropa ya. Kita kok jangan-jangan merasa jangan-jangan Islam itu justru diterapkan di sana ya. Walaupun tidak semua negara Eropa begitu ya. Tapi jangan-jangan kita menemukan Islam justru di sana. Sementara di negara-negara Muslim justru hanya berhenti di teori saja, implementasinya di sana. Ya, gimana, Mas Rindo dulu dah. Apa Mas Erik dulu lah? Ya, yang menarik itu saat kita di puncak acara kita yang di PCINU di Groningen ya. Ya, di Belanda. Di Groningen itu di Belanda
ketika kita menyampaikan ide kita, ya disambut dengan diskusi. Salah satu pertanyaan adalah menggelitik pertanyaannya, adalah soal kenapa Mas Erik, kenapa kalau di negara seperti Indonesia yang mayoritas Islam dan memang terkenal banget negara Islam, korupsinya itu lebih besar daripada negara-negara yang kayak negara kami. Kebetulan yang tanya orang Belanda dengan bahasa Inggris yang meskipun ya mungkin sebenarnya agak terbata ya, cuma kita menangkap maksudnya gitu. Yang pada dasarnya saya menjawab adalah kami ini yang Islam di negara-negara seperti Indonesia dan lain sebagainya dikaruniai lahir langsung Islam. Yang kadang kita tidak tahu nilainya itu besar. Karena kami lahir itu sudah dengan itu. Beda dengan mungkin teman-teman yang posisi mencari ya, baik mencari posisi kebenaran, bener nggak hidup gini gitu, yang orang-orang bule yang menganggap Islam hanya sebatas way of life, terus tiba-tiba oh ternyata memang suatu ajaran besar masuk Islam dan segala macam, tanpa mengkerdilkan bahwa kita lahir Islam itu pasti nggak bisa menghargai, tidak. Tapi itu apa ya, itu bis berpikirnya yang kita waktu itu kita sampaikan. Sampai saya mengucapkan bahasa Indonesia waktu itu Islam KTP. Teman-teman bulenya pun ketawa karena mereka tahu. Ya, karena mereka tahu bahasa itu, dan ketika dijelaskan lebih lanjut ya intinya hanya Islam sebatas kartu identitas. It's high. It's really high. Why? What do you think about it? We given this religion when we born. We don't learn this religion, to be honest. Okay? Islamic ways has become, I use your word, myth in our country. A country Islamic like Indonesia itself. We even call it Islam KTP. Islam KTP, which means you are only Islam in your ID card. Yeah, because you born with it. But you don't learn about Islam very much. Dan kami menemukan memang Mas Ganda, kita menemukan waktu di Eropa yang ini jangan dipelintir tapi ya bahasa kita itu kok kayak menerapkan orang non Muslim way of life-nya lebih Muslim daripada lebih orang Islami. Lebih Islami lah ya. Bagaimana cara mereka antri? Bagaimana mereka mendahulukan yang tua? Bagaimana mereka mendahulukan yang disabilitas? Bagaimana mereka mendahulukan wanita dan anak-anak? Itu kurang kita temukan di negara-negara besar Muslim seperti negara kita gitu ya, di mana negara? Konoha lah. Kalau sudah benar baru Indonesia. Itu sih Mas, maksudnya pengalaman. Nah, balik ya ke sini ya memang betul kan, yang saya kagumi adalah ini adalah kota yang dibidani langsung oleh Nabi. Karena beliau berhijrah di sini. Nanti kalau lebih tepatnya kenapa memilih Madinah, kenapa sampai terucap doa bahwa ini diberkahi 2 kali lipat daripada Mekah. Mungkin nanti Mas Alki yang bisa cerita lebih panjang lebar. Tapi saya rasa bener lah, ini satu wujud konkret bagaimana mewujudkan masyarakat yang madani gitu lah, masyarakat yang sama-sama saling membantu. Ya kalau di sini nggak ada pengemis karena memang sudah disantuni ya, tapi saya rasa waktu zaman dulu ya saling membantu aja. Satu hal yang pasti Mas, baik di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah, Madinah Munawwarah. Itu kerasa kita itu hidup di sela-sela ibadah. Sedangkan kita di negara waktu pulang kemana sih Man? Kita itu ibadah di sela-sela hidup. Saya rasa mungkin mindset itu yang perlu kita tanamkan gitu. Terbukti saat setengah jam atau 1 jam sebelum azan toko mulai tutup untuk ikut ke sini. Jadi benar-benar hidup di sela-sela ibadah gitu. Saya rasa itu dari saya. Mungkin nanti sebelum Mas Rinto, jadi kenapa Madinah Al-Munawwarah? Padahal Al-Munawwarah itu artinya apa Mas? Bercahaya ya? Bercahaya. Zaman waktu itu belum ada lampu ya. Lampu-lampu seperti ini kan belum ada. Yang bercahaya adalah baginda Nabi. Ya. Terus Mas Rinto gimana? Jadi sampai di titik ini kan setelah perjalanan panjang, kayaknya kita memang
ke Mekah dulu baru Madinah? Umroh kan bisa Mekah dulu baru Madinah atau sebaliknya ya. Kenapa kita Mekah dulu baru Madinah? Tanpa sengaja itu kayaknya juga diperjalankan oleh Allah untuk oh iya titik terakhir itu memang implementasinya ya. Karena kalau di Mekah kan beliau turunnya wahyu pertama tapi bukan implementasi. Nah, terus yang kedua juga Madinah itu dulu terdiri dari berbagai suku ya. Ada berbagai suku, berbagai agama dan sampai Nabi wafat pun kayaknya hanya 15% umat Islam di Madinah kalau enggak seluruh datanya ya. Nanti bisa dicek. Nah, itu tapi kehidupan berjalan dengan relatif. Ini ya kita nggak tahu tapi menurut catatan yang ada itu masterpiece dari kehidupan jadi 15% umat Islam itu sudah bisa memengaruhi seluruh kota ya. Iya, aturan-aturan. Jadi Nabi itu bukan memimpin dengan mayoritas identitas Islam, tapi memimpin dengan cara yang Islami kira-kira begitulah dan diterima. Itu ya luar biasa. Silakan Mas Rindo. Ya, terima kasih Mas Royki. Jadi teman-teman di Eropa itu bahkan sudah ada istilah baru, Mas Oki. Iya. Ya, terutama di Belanda itu mengibaratkan nanti itu the new Madinahnya itu di Belanda, Mas. The new Mekahnya itu di Indonesia, Mas. Itu teman-teman di Belanda kemarin seperti itu, Mas. Karena kan kehidupan tata kelola perkotaannya itu memang luar biasa tertata rapi, Mas, di Amsterdam terutama, Mas ya. Dan hampir di seluruh kota ya. Hampir di seluruh kota-kota di Belanda itu, di Groningen, di Rotterdam, Leiden, Den Haag itu luar biasa sekali tata kotanya, Mas. Nah, gagasan ketatanegaraan kita yang kita bawa kemarin di saat kita konferensi internasional di NU di Groningen itu adalah kita ingin mewujudkan ketatanegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, Mas. Oke. Karena menempatkan rakyat sebagai pusat kedaulatan. Nah, dan Konoha nantinya akan berubah menjadi baik, itu akan menjadi Indonesia. Nah, itu harapannya akan merubah tatanan seluruh dunia ini, Mas. Mekah dan Mekah dan Madinahnya yang baru. Karena kan contohnya di Madinah ini, tadi kan kita makan juga ternyata kan ada PPN-nya kan 15. pajaknya kan 15%. Yeah. Kalau syariat Islam kan tidak ada pajak kan, Mas, adanya kan zakat. Yeah. Berarti kan sudah di sini juga sudah masuk ya ini Mas ya, dari barat, pemikiran tata ekonomi dari barat sudah masuk. Jadi seperti itu, Mas Prayogi. Jadi harapan kita membawa misi perubahan struktur ketatanegaraan di Indonesia, itu harapannya Indonesia akan menjadi the new Mekah karena memang penduduknya di Indonesia kan sangat Mayoritas padat Islam sekali dan mayoritas Islam. Dan nanti Belanda ini akan jadi bagian daripada Indonesia, Mas, karena dia sudah terlalu mencampur aduk terlalu mencampuri urusan Indonesia sangat lama, 350 tahun, tapi walaupun waktu itu bentuknya masih kerajaan, Mas ya. Oke. Ya, sekarang Mas Sauki ini yang Ronin yang tinggal di Madinah Warlock, warga lokal ya. sebagai juniornya bapak-bapak ini. Ini gimana? Kan sudah mulai tahu ya. Orang biasanya yang hidup di luar itu jadi tahu, di rumah kok gini ya. Saya ngurus apa-apa kok harus nyogok ya. Nah, di sini kayaknya nggak tahu ya di sini gimana. Tapi biasanya orang yang insight dari luar, melihat dari luar itu punya cara pandang yang cukup untuk menilai, gimana sih kehidupan di tempat kita, di negeri kita yang kita cintai bersama-sama lah. Silakan Mas, bebas saja. Terima kasih atas kesempatannya bapak-bapak senior ini yang berasal dari Konoha sebagai pejabat-pejabat Konoha ini. Bukan pejabat Konoha itu, Bukan ya. Ronin liar. Ya, ini kan alhamdulillah saya berkesempatan untuk belajar di sini dan menikmati kehidupan di sini, otomatis bisa merasakan perbedaan ya. Sedikit ya kurang lebih tentang kehidupan ya, nilai-nilai keseharian. Jadi memang kalau di sini itu paling mencolok memang urusan ya itu tadi, nyogok-menyogok itu memang di sini tuh ya gimana ya, sangat menghina sekali. Pernah ada kejadian memang bukan kejadian tapi nggak sengaja di suatu interaksi antara instansi dan mahasiswa itu
apakah aku bisa mempercepat dengan membayar? Oh iya. Apakah kau menghina saya? Oh. Itu sudah ada. Itu sudah iya ada. iya. Bertanya pun itu sudah Iya. Iya, apakah ini bisa lebih cepat dengan Tapi anaknya membayar? ini mahasiswa Konoha. Mahasiswa Konoha. Jelas gitu kan. Ini Kelihatan Konoha. ya, jadi kan Orangnya kayaknya tahu saya. dengan bahasa halusnya seperti itu. Ya. Jadi ya emang untuk nilai-nilai ya dominan lah, mayoritas itu ada. Dan memang di sisi lain ya emang di sini kan korupsi itu terdorong oleh ya kemiskinan finansial terutama. Ya. Nah di sini itu kebanyakan memang nggak terlalu banyak orang miskin seperti yang Anda lihat ya kan. Apalagi orang Arab itu beda. Kalau orang-orang yang dari pendatang-pendatang mungkin bapak-bapak ini melihat seperti ada yang indikasi sedikit meminta-minta gitu kan. Memang ya nggak bisa Bukan dipungkiri. orang lokal ya. Ya bukan orang lokal. Dan memang bapak juga sendiri tadi lihat kan nggak ada pekerja kasar untuk orang Arab. Ya. Ya itu mengindikasikan bahwa memang kesejahteraan di sini itu lebih tinggi. Jadi memang bagi pemerintahnya itu sangat memperdulikan sekali rakyatnya sendiri. Nah, terutama yang memiliki sumbangsih besar terhadap negeri ini yang tanda kutip itu adalah sang pendidik. Oh, pendidik. Oh. Ini untuk informasi aja. Iya. Ini Penting itu. Iya, untuk pendidik di sini itu sangat dihargai dan pastinya dihargai itu dengan proses seleksi yang sangat ketat. Ya. Saya terakhir secara ini mungkin sedikit kurang sopan sih, cuman karena saya punya dekat dengan salah satu dosen dan secara tersirat itu saya tanya berapa sih Pendapatannya. iya pendapatan gitu sampai bisa kalau di pandangan Konoha itu wah sekali gitu loh. Dan ternyata beliau itu menjawabnya secara sehat ya kurang lebih sekitar 1 tahun mula. Ya. Kan emang di mahasiswa sini Pak, jadi Iya. pendatang dan mahasiswa semuanya itu mendapatkan beasiswa besar. Ya seperti kita tahu dana pendidikan di Indonesia itu sebenarnya kan besar sekali ya. Ya. Ya itu kalau diterapkan secara strategis ya secara pas poin mungkin nggak jauh beda dengan di sini. Karena di sini itu mulai bangun tidur sampai tidur lagi semuanya diakomodir. Mulai datang dari Indonesia karena saya sebagai pendatang dari Indonesia sampai ke sini itu semuanya diakomodir. Sampai tiket pulang liburan setahun sekali itu diakomodir. Bayang pun. Yang biayai rakyat Konoha Iya. liburan Iya, itu kesini. justru Arab Saudi. Cukup Mas panas nih. Saya kira enggak. Mohon maaf. Jadi emang- pengen banting. Jadi emang itu apa adanya gitu Enggak. loh. Berarti kira-kira berapa tadi Mas? Iya. Setahunnya tuh berapa berarti Mas? Jadi emang kira-kira jadi Ya rupiah aja Mas, nggak masalah rupiah Nah, aja. terus kalau real nanti harus saya mengkonversi. lebih hati-hati nih ya ngomongnya ya. Nggak apa-apa, aman Malah aja. real aja enggak apa-apa wes. Iya. Jadi terus saya sempat lihat lihat lagi bahwa gajinya itu hampir sama dengan dokter. Dokter di sini itu Pak, kurang lebih seminimal mungkin 15.000. Kalau dirupiahkan Per bulan ya? ya 60-an. 60 juta. Ya sama lah kayak di Ya Konoha sama, kan. enggak kurang lebih. Ya kayak honorer di Dokter Indonesia. Konoha lebih banyak Mas. Iya. Dokternya loh ya. Iya. Dokternya. Ya di kita juga honorer kan juga banyak. Iya. Gede kan? 15.000 juga. 15.000 juga. Oh, Mas. Nah ini. Iya. Ini salah satu Oh, ya. salah satu Sekarang. implementasi dari warga Madinah. Ya. Sekarang. Ya. Ini seperti ini kebaikan Ini. sivil Iya, madani. itu. Ayo, syukran. Ini nah ditawari lagi loh. Masih ditawari lagi loh. Ya. Ya emang seperti ini keseharian yang saya rasakan. Jadi banyak sekali yang yang orang berusaha untuk memberi. Orang merasa udah cukup walaupun kita Ya, melihat juga sepertinya dari physically biasa saja. Kalau di kita kayaknya orang berlomba-lomba untuk Mendapatkan sesuatu. mau ngomong apa diksinya saya masih milih yang enak lah. Tapi kalau di sini memberi, saya berlomba-lomba memberi, di sana sebaliknya lah ya. Langsung aja ya, kita langsung mendapatkan bukti loh ini. Iya. loh. Ya begitu sekaroma itu loh. Nabi Nabi menyusun suatu konsep Skenario, untuk mendidik
masyarakat yang madani sampai seperti ini. Kita lihat Dan mohon maaf, tanpa settingan. sedikit motong ya. Yang dikasihkan juga bukan barang ecek aja. Iya. Tentunya bukan dong. Ini lengkap mulai dari Iya. kurma. Satu paket ya. Ya, jadi ini antara apa namanya pembuka dan ini makanan intinya di roti dan nanti ada kurmanya. Setelah itu di air. Iya, lengkap ini mulai dari makanan pembuka, makanan inti, penutup sampai ke minumnya. Tadi masih ditawari lagi ya, tapi kita mungkin yang belum dapat lah ya. Ya lanjut Mas. Sampai mana tadi? Ya, Ini panjang sampai- lebar ya. itu. Jadi kan Gaji dokter setara dengan gaji pendidik. ya itu emang apa ya suatu hal yang sangat terasa sekali ya, kesejahteraan guru, kesejahteraan pendidik di sini itu terasa yang berbeda. Padahal di kita juga pendidik ya nggak kalah dong. Iya, sama. Iya, Gajinya bagus sama. dong. Iya. Sedikit lebih banyak di Konoha. Iya, sedikit lebih banyak dengan ya kurs yang sedikit berbeda lah. Loh, kalau Konoha ya pendidik pasti ya dapat banyak Mas. Dapat banyak. Contoh lain. Ya. Asik yang contoh-contoh aja. Yang dirasakan aja, nggak usah dibandingkan yang sana. Sepertinya itu mungkin dipancing dulu aja. Bagian apa gitu loh. Ya. Nah, contohnya tadi kayak Mas Sauki bilang kalau kayaknya korupsi itu didukung oleh kekurangan finansial. Rasanya kok enggak. Karena di Konoha orang yang sudah hidup berlebihan bahkan berlimpah-limpah itu juga masih Itu yang korupsi, malah. Iya. Emang jadi- mohon maaf kan ini dari sudut pandang apa ya? Ya mahasiswa lah ya. Jadi emang mahasiswa yang belum terlalu keluar gitu. Jadi memandang bahwa orang yang kurang itu dari kekurangan finansial. Ternyata memang ada pandangan lain ya Iya. Dari bakat misalnya. Dari sisi bakatnya memang Kalau korupsi. berarti nggak bisa disalahkan itu Mas, Iya, karena loh, iya. gimana saya bakatnya itu passion. Contohnya ini Mas, Kerja sudah terbukti ya ditangkap yaitu Zaro Fikar. Jadi makelar kasus di Mahkamah Agung. Oh ya. Itu ditemukan uangnya itu hampir 1 triliun loh Mas. 1 triliun Mas, 1.000 miliar Mas. 1.000 miliar. Jadi kalau 1.000 masa miliar itu kan 1.000 orang karena kurangnya uang korupsi, ini uangnya yang ditemukan Mas, ya itu 1.000 miliar Mas. Ternyata Berarti miliar. sejuta-juta loh itu. juta-juta. Nolnya berarti 12 ya. 12. Nah, kita sejuta aja. Ya Allah, nanti punggung nanti apa itu sakit semua. Jadi memang budaya korupsi ini ya seperti lah Mas, cita-cita Nabi Muhammad kan ada Mas, zamannya Abu siapa memang ya sifat ketamakan Mas. Iya. Tadi bakat Ya. bakat maling. Ya dan kalau dari cerita Mas Oki tadi ya, satu yang saya catat bagaimana orang itu menjaga martabatnya. Iya. Jadi kalau di Konoha kan kita nggak nawari tapi situ malah yang minta kan. Iya. Jaga perut. Iya. Iki repot Mas anu saya durung dadi. Soalnya minggu depan balik lagi, nanti minggu depan lagi suruh balik lagi. Di sini bahkan kita mau tadi mahasiswa mau gimana kalau kita ada Biar cepat. biar cepat. uang pelicin itu malah dibilang menghina. Itu kan soal mental ya. Soal mental itu sangat menjaga martabat. Kalau di Finland kemarin di Finlandia itu dijaga sistem Mas. Kalau di sini dijaga martabat ya. Iya. Itu bisa perseorangan, bisa sistem. Tapi kalau di Finlandia itu dijaga oleh sistem. Kenapa? Hukum dan aturan diterapkan sangat strict. Besar denda saat pelanggaran gitu-gitu kan kemarin waktu Iya. diceritakan. Karena jadi orang nggak akan ganggu orang lain, nggak akan sudah dia pokoknya hidup sesuai dengan aturan itu sudah. Oh, ada yang menarik yang di bahagia. Belanda Mas. Iya. Terkait parkir ya. Oh, Parkir iya. kan nggak ada ininya Mas. Pokoknya parkir aja. Ini bayar kemana? Ya bayarnya pakai aplikasi. Kalau nggak bayar gimana? Wah nanti dapat teguran itu loh. Siapa yang ngawasi? Oh nggak ada tanda-tandanya. Ada petugas yang patroli. Kami kalau nggak bayar parkir di gini nanti udah dan Ya meskipun ada kamera juga sih ya. Ya. Cuma hal-hal seperti itu kan perlu pembiasaan kesadaran. Iya. Itu yang luar biasa. Makanya kemarin bahasa kami ya ini saya pelintir lagi. Mereka hidup lebih Islami ya caranya ya. way of life-nya iya. gitu ya. Jadi bukankah itu yang kita emban mulai dari nafas pertama kita gitu loh. Karena kita ini Iya, kan lahir lahir langsung dalam gitu. keadaan itu. Dari nafas kita itu pertama kali sudah harusnya Lahir mengembangkan langsung diadani kita. Betul.
Dan ini lah Mas, nilai-nilai Islam ini lah Mas. Islam ini tata nilai Mas ya, yang kita pahami, yang kita terapkan di sekolah negarawan untuk membuat sistem ketatanegaraan yang baru Mas. Dengan menikahkan kembali suaminya rakyat yaitu MPR dengan rakyat. Itu yang gagasan kami yang sampaikan di Eropa itu seperti itu Mas. Jadi Islam tidak membenci Mas. Ada Nasrani, ada Hindu, Buddha, silakan. Di Indonesia kan ada 5 agama itu. Iya. Nah, yang kita terapkan adalah tata nilainya. Buktinya kan dengan menerapkan tata nilai Islam di Eropa, walaupun kebanyakan Bukan non-muslim. tapi Ya. kan tata kotanya kan sangat rapi sekali. Sama kayak ini Mas Yogi. Tadi Mas Yogi sempat nyebut, mungkin bisa diceritakan apa ya setahunnya lah, soal bahwa apa ya di area Arab Raya ini itu kan Arab Raya. kampus-kampusnya itu dulunya itu terkenal hanya memproduksi filsuf-filsuf besar. Ya. Nah, tapi akhir-akhir ini menurut Mas Yogi tadi mulai ada fakultas-fakultas yang teknikal. Iya. Wah, ini bahaya Iya, nih, Arab iya. sudah mulai masuk Iya. produsen teknokrat-teknokrat. Iya. Nah, ini itu gimana Mas? Sudah nggak agamis gitu kesannya Iya. gitu ya. Biasanya gitu ya. Iya. Ya padahal memang itu di sini apa ya, kemajuan teknologi sudah nggak bisa dipungkiri dengan di belakang ini. Ya. Ini kan walaupun tempat ibadah itu teknologinya itu banyak sekali. Iya. Apakah itu tidak membutuhkan teknologi? Iya, iya, Suatu pergaulan berarti di Saudi sudah tidak agamis, sudah mempelajari tentang apa ya, mungkin bagian kelistrikan atau apa. Nih nyatanya semua ini kita hidup nyaman beribadah Ya. dari bangun tidur sampai kita tidur Dengan lagi teknologi ya. dengan teknologi. Jadi nggak bisa dipungkiri walaupun mau segetol apapun orang itu hidup dalam keagamaan, Ya. itu nggak akan lepas dari mesin teknologi dan para para penemu-penemu itu. Ya, Dan kan tadi AC-nya Mas ya, AC-nya di dalam ini katanya Ya. ada pabrik sendiri yang memproduksi AC dan disalurkan Ya, itu sekitar untuk- 2-3 km sampai ya, ke sini. untuk sebuah informasi saja, ini masjid sebesar ini tuh terasa sangat dingin di musim panas yang dengan kelembapan itu bisa dikatakan 0% kelembapan. Tidak seperti di Konoha yang hampir 30-an, 20 bisa 50. bisa sampai 50 saat musim hujan. Di sini 0 dan itu bisa terasa dingin itu karena ada suatu teknologi. Sekali lagi ya, teknologi untuk kenyamanan beribadah adalah pabrik AC khusus untuk menyuplai udara dingin di Masjid Nabawi yang mungkin kalau Bapak Ibu semua kalau berkunjung di Masjid Nabawi, sebelah kiblat saat Bapak Ibu jalan itu sebelah kanan, serong ke depan, serong ke selatan berarti. Itu nanti kalau jarak sana terus itu akan Anda menemukan pabrik besar yang itu menyuplai udara dari bawah tanah sampai nanti keluar di bawah tiang itu ada kayak jaring-jaring itulah keluar udara dinginnya itu. Dan itu apalagi kalau bukan teknologi. Ya itulah, emang Saudi sekarang sudah mulai terbuka tentang hal itu. Dan kabar baiknya Mas Oki, kita dengan menerapkan sistem ketatanegaraan yang baru Mas ya, Iya. yang menerapkan teori dari guru kita Cak Nun Mas ya. Kita ini jadi orang teknologi loh Mas. Dan kita Oke. sudah punya sistemnya Mas untuk menerapkan itu semua. Nah, Mas saya ini dari software, saya dari hardware. Nah, Mas Prayogi ini yang dari nilai-nilai. Ini yang penjaga nilainya. Ya Allah. Dari semua pembaruan ini nanti digawangi oleh beliau. Ini spiritualitasnya. Jadi gini, ada satu hal yang perlu kita catat ya. Jadi Mas Rinto tadi ngasih menyebutkan merubah sistem ketatanegaraan, memperkenalkan sistem ketatanegaraan baru. Itu sebenarnya kita kan bayangan orang yang belum paham, wih berarti ini nanti akan terjadi perubahan perubahan Revolusi revolusi besar dan seterusnya. Hiruk pikuk. Wah, berarti kita kembali ke tahun 45 atau 65 atau seterusnya. Sebenarnya enggak ya. Itu bahasa diksinya saja Mas Rinto memang begitu. Tapi sebenarnya semuanya dilakukan dengan smooth dan melalui pintunya adalah amandemen kelima. Jadi tetap pintunya konstitusional, tidak yang anarkis tidak enggak, pintunya konstitusional melalui amandemen kelima kita kampanyekan, kita perkenalkan. Nah, melalui pintu itulah nanti semua itu akan Dan dibantu dengan teknologi. ya, tulang punggung kita. Jadi tulang punggung backbone kita adalah teknologi. Ya, teknologi informasi khususnya. Ada 6 yang tersedia hari ini. AI, Artificial Intelligence, kemudian blockchain, Internet of Things, prediksi perilaku, kemudian
big data yang dan terakhir teknologi informasi itu sendiri. Itu yang sementara ini tersedia sampai hari ini yang kita pakai sebagai tulang punggung perubahan ya. Jadi seperti halnya revolusi Shopee, nggak kerasa tiba-tiba sekarang kita belanja pakai Shopee, sekarang kita pesan makan pakai GoFood gitu misalnya. Karena bebas ongkir. Iya. Nah terus Mas, jadi balik sedikit ke Nabawi ya, ke Madinah lah. Terus kurangnya apa ya dia? Maksudnya ini, sudah kotanya dibidani langsung oleh Nabi, ya kan? Terus habis itu cara hidupnya beneran dicontohkan keseharian oleh Nabi, baik yang bersifat hidup sesama ataupun secara vertikal ya. Cara-caranya sudah dicontohkan langsung. Terus banyak kampus yang sekarang juga tidak hanya tentang filosofis dan ajaran agama tapi juga di teknologi, sampai meninggalnya pun dijamin Nabi. Nah ini kan kota utuh ya. Iya. Utuh. Ini kan kalau di orang menikah ada couples goals ya. Kalau di sini ada life goals. Ini mungkin ini sedikit pendorong lah. Kota setenang ini, ya kan? Kota setenang ini yang hiruk pikuknya tidak ada 1%-nya kayak Mekah lah. Tapi menjamin mulai dari lahirnya sampai meninggalnya itu kan sesuatu yang sangat besar. Dan apalagi dimulainya tadi tidak 100% muslim, tidak 100% berasal dari kultural yang sama tapi bisa diterima. Nah itu menunjukkan lah bagaimana ajaran Islami beliau yang meskipun tadi Mas Rito juga nyampaikan konsep ketenaganegaraan kita didorong dari pemikiran-pemikiran Islami, tapi apa yang dilakukan Nabi ini menjadi contoh bahwa ketika hadir hijrah dan memang kebetulan diterima oleh masyarakat sekitar, tapi yang lain juga dirangkul sehingga tercipta kota setenang, seindah dan se-life goals ini. Sebarokah ini. Seperti yang jenengan rasakan tentunya kan, apalagi yang sudah pernah ke Mekah, terutama apalagi Bapak ini kan pertama kali datang ke Mekah itu sekredit itu ya. Sekredit itu tiba-tiba di Madinah dengan setenang ini. Ya, kita sebagai pendatang dari Indonesia lalu tiba sini. Bukan Konoha. pendatang dari Konoha. Pendatang dari Konoha datang ke sini tuh merasakan ketenangan itu suatu hal yang luar biasa dan memang sudah dipastikan orang yang pernah tertaut hatinya di sini nggak akan bisa melupakan. Itu pasti sauki lah ya. Rindu ya. Maksudnya rindu pasti. Ya, itu sudah dikatakan siapapun ustadznya. Satu hal tadi saya catat, misalnya sini mulai mengembangkan, mulai banyak universitas buka teknik dan seterusnya ya. Dari masa Plato, Aristoteles dan seterusnya sampai abad 17 itu orang pinter-pinter tapi hanya banyak orang jenius tapi hanya sebagai filosof, sebagai teoretis. Tapi setelah abad 17 itu orang yang menciptakan mesin uap bukan jenius, orang biasa-biasa tapi dia berpikirnya teknikal. Jadi aplikatif, teknikal, bukan praktikal. Ya bukan filosof yang jadinya nggak jadi apa-apa. Toh sepanjang dari Yunani kuno sampai abad 17 nggak jadi apa-apa. Setelah orang teknikal, praktikal, temukan mesin uap dan seterusnya, ajaran revolusi industri 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya. Itu kan karena orang nggak pinter-pinter banget tapi berpikirnya praktis, implementatif. Teknikal dan seterusnya ya. Nah, itu saya kira memang mungkin jadi dorongan buat teman-teman ya yang baru mau belajar, jangan jadi orang yang filosofis ya. Kita belajar kita filosofis oke, tapi harus diturunkan, jangan diawang-awang terus nanti pusing. Sama kayak saya kebetulan di Surabaya dulu di Stikom berkesempatan sama Pak Cakung Karyadi, sudah almarhum kalau salah beberapa tahun yang lalu. Pesannya cuma dua sih waktu itu ya. If you take it, you take responsibility upon it ya. Kalau wis mbok jukuk kabeh, jukun sak tanggung jawabnya semuanya. Itu satu. Terus yang kedua, Mas Mbak itu ya waktu itu, karena beliau itu kan bukan
Pak Jagung Karyadi itu kan terkenal filsuf ya, Iya. maksudnya bukan filsuf ya, seorang teoritis lah. Iya. Tapi tiba-tiba jadi kalau di kami bukan rektor karena waktu itu masih yayasan lah, tapi sekelas rektor. Dia menjadi rektor di kampus yang cukup terkenal soal teknologi kedua. Komputer lah Kenapa ya. kedua? Karena di Surabaya ada ITS Yes, ya. ya. Yang kedua Stikom, yang sebenarnya notabene dosennya juga dari ITS juga. ya. Cuma maksudnya satu itu, terus yang kedua, beliau yang seorang teoritis pun tetap bilang bahwa kalian kalau teknikal seperti ini jangan jadi filsuf teknik, Ah, iya. kecampur, kewalik pikirannya kan. Jangan jadi filsuf teknik. Iya. Jadi mau betulin komputer, kamu mikir dulu, apakah ini jadi saya betulkan? Apa untungnya kalau saya Apa untungnya? Betulkan? Apa saya dari sini atau Iya. dari sini? Ini kalau saya betulkan nanti jadinya malah justru membawa ke surga atau ke neraka gitu kan. Jangan-jangan ini menjadi senjata. Iya. Makanya keren waktu Mas Yogi ceritakan di sini sudah mulai merambah ke dunia teknologi, karena beliau setelah menyampaikan yang kedua yang saya catat itu, dia menyampaikan lagi bahwa kalian itu kalau orang teknis harusnya jadi cuma dua, satu analis, satunya lagi industrialis, bisa membuat sesuatu atau menilai sesuatu karena ada pekerjaan analis ya di teknik kan. Itu aja, jangan jadi filsuf teknis Iya, katanya. iya. Kami misalkan Pak Janggung ngomongnya ke saya gitu ya, itu saya belajarnya ya tentang filosofi, sekarang teoritis. masih ada analis, tapi analis bayaran. Ya gitulah Di kayaknya. Konoha tapi Mas. Iya. Ini salah satu bentuk Iya. bentuk wujud nyata. Seperti saya sama Mas Yogi tadi sempat berdebat. Mas Yogi pernah ngecekin katanya, nungguin ini tuh nutupnya selalu jam berapa. Oh, iya, Ternyata kadang jam Payung 5 ini ya, lebih, yang dimaksud payung-payung kadang ini ya. jam 6 kurang dan segala macam. Loh kok nggak tentu gitu ya. Nah mungkin kami berspekulasi Iya. tadi. Oh jangan-jangan ada sensornya, ngasih tahu ke comment center, solarimeter gitu ya. Oh nggak terlalu panas baru klik. Oh, Ya, who knows? Jadi bukan karena orangnya ngantuk lupa ngeklik nutup ya. Kayak yang di dalam Mas ya, yang bisa masjid kubahnya Iya, kubahnya buka. bisa geser ya. Kita diguyon di dalam bahwa jangan-jangan itu pamer ya. Ini tak pencet ya. Biar orang pada lihat ini lo canggih. Ada banyak orang Konoha itu di masjid, buka aja. Biar gumun gitu ya. Ya, dan bukan tadi Mas Erik bilang di Arab Raya memang iya di UEA itu Universitas Zaid kalau nggak salah itu juga dia ke teknologi ya, bahkan ke AI. Dia memperkirakan, saya dapat emailnya kebetulan, ada 130 juta lapangan kerja baru di dunia AI. Jadi nggak akan membunuh kita karena kita kadang masih ketakutan, waduh AI. Baik, rakyat Konoha, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Halo, assalamualaikum warga rakyat Konoha. Ini kita berempat ya, sama Mas Kerinduan, ya Ronin dari yang tinggal di Madinah. Nah, kita sekarang di mana ini Mas? Oh, itu. Ini sekarang kita berada di dekatnya Hadikoh Sakifah Bani Saidah atau taman taman shelter, tempat kongko pada zaman Nabi dahulu. Oh, atau iya. kita sekarang nyebutnya apa ya, kalau di Indonesia adalah pendopo gitu. Gerdu Boleh. Cakruk. Itu di sini tempatnya. Ya. Ini merupakan saksi bisu. Ya. Mas sudah sini ya. Ya. Jadi saksi bisu awal perpolitikan Islam terjadi. Jadi saat itu Nabi meninggal tanggal 12 Rabiul Awal, ya kan? Itu saat para sahabat itu masih banyak yang mengurus pemakaman Nabi. Itu belum selesai. Dari Ahlu Madinah, yaitu Ansor, kaum Ansor itu sudah memikirkan bagaimana kepemimpinan selanjutnya. Dan pada saat itu kan yang memikirkan kan dari warga Madinah, Ansor itu sudah mengajukan nama. Itu namanya itu sudah mengajukan dan mendengar itu Nanti bisa dilihat di sini ya namanya. dan sahabat Abu Bakar itu langsung dari kediaman beliau
langsung menuju ke tempat rembuk ini. Itu karena apa namanya? Untuk apa ya? Untuk perpolitikan itulah biar bisa sepakat. Dan akhirnya mereka itu dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin berembuk dan bisa dikatakan sengit ya, maksudnya dengan adu argumen yang pada akhirnya itu intinya adalah dari kaum Ansor merasa bahwa pelindung. Jadi saat Muhajirin dan Nabi datang ke Madinah itu merasa yang menampung. Jadi kayak aku penyelamat gitu. Nah itu yang dari kaum Ansor, penolong. Dan dari kaum Muhajirin itu merasa bahwa ya kami itu dari kaum Muhajirin itu orang yang ikut merasakan dakwah Nabi saat masih di Mekah yang dengan 13 tahun kan penuh dengan siksaan di Mekah dari kaum Quraisy itu kan. Jadi ada perselisihan itu sampai akhirnya argumen yang cantik dilontarkan oleh Abu Bakar dengan bahwa Nabi itu bisa menjadi Nabi itu dari suku yang sangat besar, yaitu lahir dari suku Quraisy itu. Dan yang kedua bahwa yang pantas meneruskan itu pantasnya, ini yang Abu Bakar bilangnya, pantas dari kaum Muhajirin karena kita itu telah menemani Nabi saat masih di sana, saat sebelum menjadi besar seperti sudah terkenal di Madinah. Dengan argumen itu Abu Bakar mengajukan yang paling pantas itu adalah saat itu bersama Sayyidina Umar. Langsung Sayyidina Umar itu merasa segan dan tawaduk sampai akhirnya beliau juga langsung respon dengan apakah pantas saya melangkai orang yang saat Nabi berhalangan untuk mengimami itu beliau menyerahkan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya kan? Terus juga karena karena dengan segala argumen itu akhirnya langsunglah Sayyidina Umar langsung mengangkat tangan dan saya berbaiat itu, dan semua dari kaum Muhajir dan Ansor akhirnya menyepakati, dan situlah akhirnya terjadi baiat khalifah pertama Sayyidina. Itulah kira-kira seperti itu ceritanya. Ya, patut dikasih garis bawah. Itu nomor satu adalah musyawarah. Musyawarah, ya betul. Walaupun itu ada perdebatan sengit, pertentangan dan seterusnya, tapi itu apapun itu musyawarah. Ya. Yang kedua, akhlak dijunjung, di mana Umar itu tidak mau melangkahi Abu Bakar As-Siddiq sesuai dengan tanda-tanda ya, misalnya menggantikan imam ketika sholat dan banyak hal tentunya, dan banyak hal. Pertama yang menemani Nabi saat berada di gua itu sebelum hijrah ke sini itu kan sangat berjasa sekali ya. Banyak kejadian yang bareng lah sama Abu Bakar. Walaupun di situ lanjut dulu Mas. Dan ada satu poin lagi. Ini yang sepertinya mungkin menjadi cikal bakal perpecahan Islam. Jadi karena ada perbedaan pendapat itu, jadi kan di awal saya mengatakan bahwa Nabi belum selesai untuk dimakamkan. Ya kan? Itu bahkan harus menunggu 3 hari untuk dimakamkan. Itu Sayyidina Ali itu masih mengurus. Ya. Dan saat Sayyidina Ali itu masih mengurus, ini sudah ada pemimpin baru rembuk itu kan. Jadi ada yang dari kaum tertentu itu sudah merasa bahwa sebenarnya yang pantas itu yang keluarga dari kaum Quraisy, ya keturunan dari Quraisy yang emang dekat satu keluarga, menantu juga, ya itu lebih pantas itu Sayyidina Ali. Dan itulah mulai muncul Syiah. Ada yang mengagungkan, berarti kayak semua khalifah yang selain dari Sayyidina Ali itu batal semua. Itu termasuk awal perpolitikan Islam dan ya perpecahan, ya emang itu sejarah. Kecuali Sayyidina Ali, Hasan, Husain. Ya itu itu cerita lain ya. Tapi patut kita catat bahwasanya bahkan Nabi yang menyampaikan bahwa harus kalau ada orang yang meninggal harus segera dimakamkan, beliau sendiri harus menunggu 3 hari sebelum dimakamkan, sampai ceritanya kan wajahnya mulai membengkak dan menghitam
Itu karena apa? Karena di Sakifah itu belum selesai. Dan Sayyidina Ali itu masih mengurus jenazah beliau. Dan nanti ada cerita-cerita misalnya blok pendukung Sayyidina Ali, ada blok pendukung Abu Bakar dan Umar, pintunya akses ke Ali ditutup dan seterusnya, itu cerita lain. Tapi di situ yang patut kita catat secara positif adalah di situ ada musyawarah dan di situ terjadi persetujuan. Di luar nanti memang ada trik-trik, intrik saya kira ada juga, dan secara juga mencatat di mana Sayyidina Ali memang diblok di situ ya. Tapi itu urusan lain ya, kita nggak mau berdebat soal itu. Itu cerita sejarah, pasti banyak versi, dan yang sebenarnya kita tidak akan pernah tahu akurasinya 100%. Nah, oke, yang untuk Bani Sakifah Bani Sa'idah. Terus yang di sebelah sana kayaknya ada ini. Kalah menarik. Ya, nggak kalah menarik gitu. Ya, Banyak. jadi ini kan Sakifah Bani Sa'idah itu terletak di barat daya masjid. Jadi kalau kita menghadap ke kiblat, itu sebelah kanan bagian belakang. Ya. Dan selanjutnya itu terlihat di sebelah sini, Jauh sana. di jauh sana. Itu terlihat seperti ada masjid ornamen zaman Utsmaniyah, ya kekhasan itu dengan kubah banyak di satu itu Masjid Domamah. Atau awan lah kalau bahasa secara terjemahnya, itu Masjid Awan, karena memang ada cerita menarik di situ. Gimana itu ceritanya, Mas? Tolong dong. Itu emang kan ada tempat-tempat lain, tempat sholat Nabi lain selain di masjid, selain di yang dulu itu adalah Raudhah itu ya, masjid kecil yang dulu, yang sekarang kan sudah besar ya. Dulu ketika Nabi menunaikan sholat id, beliau juga selasanya di sebelah saat masih tanah kosong. Iya. Itu di sana, itu di tempat yang sekarang menjadi Masjid Domamah. Di situ ada cerita menarik saat ketika Madinah dilanda kekeringan. Ya penduduk Madinah dengan nada sedikit menantang, mungkin ada beberapa yang menantang itu, bahwa ini keadaan Madinah kering, mintalah kepada Tuhanmu untuk memintakan hujan. Akhirnya dengan cara langsung ya, Nabi itu mengajak para sahabat untuk sholat bareng, meminta hujan. Ya setelah meminta hujan ya dengan ritual yang seperti jenengan sudah pernah sholat istisqa, yang seperti itu kurang lebih, turunlah hujan. Setelah turunnya hujan, saya pernah membaca di literatur lain, itu karena hujannya ternyata yang diberikan terlalu berlebihan. Kalau di bahasa Indonesia kan bahasa ringannya itu hujan sih hujan, tapi ya nggak sampai gini juga kali gitu. Jadi itulah saat itu langsung Nabi memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghentikan hujan, dan setelah itu selesai. Dan itu kejadiannya di sana. Di sana. Assalamualaikum, selamat pagi rakyat Konoha. Sekarang kita sudah di mana ini? Kayaknya banyak yang kenal kalau di sini ya. Kita sedang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Balik ke kenyataan, balik ke menjadi rakyat Konoha sepenuhnya. Ini masih 20 hari keliling. Wah, ya kita kita dapat banyak insight, mengambil jarak dari negeri sendiri, dan di luar ketemu dengan banyak orang, banyak pikiran, banyak insight, sehingga kita menjadi lebih kaya gitu ya. Termasuk kemarin kita makan di Madinah. Ya, itu yang paling utama, itu rasanya penutup perjalanan adalah tempat di mana
Nabi Muhammad membangun peradaban kembali ke bumi, tidak hanya di langit tapi kembali ke bumi, tidak hanya berasik masuk dengan ritual tapi juga melakukan membangun peradaban di muka bumi. Kalau kata Rendra itu perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Kalau hanya berkata-kata tapi tidak melaksanakannya itu namanya Gimana habis 10 jam. ya, 10 jam 10 perjalanan. Mantap. Lumayan. Boyok. masih kumut-kumut gitu. Iya. Nah tapi Mas ini tetap kayak kok paling seger ini kenapa ini, kayaknya ada rahasianya. Iya, soalnya nempel sedikit sudah tidur. Ya, tadi ini Mas Yogi, tadi di pesawat kita kenalan dengan supervisor pramugarinya Mas, Mbak Imelda namanya Mas. Nanti juga akan membantu ini Mas, visi misi sekolah negarawan. Oh gitu ya. Nah, beliau mantan dari kader salah satu partai politik Mas. Oh gitu ya. Baru 5 menit, kenal 5 menit sudah sulapan. Oke, baik ya, ini masih kumut-kumut semua, masih pada capek, nanti lapar juga. Terus butuh istirahat sebentar, nanti kita lanjut. Baik, sampai jumpa kembali, kita sudah kembali menjadi rakyat Konoha sepenuhnya. Baik.